pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 3 dan 4. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menggunakan tanda titik pada kalimat. Yang kedua, siswa dapat mengubah satuan hari menjadi minggu serta menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat kerajinan dari bahan bekas dan dari daun pisang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Angkat tangannya, kemudian kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran 3. Bisa dibuka bupenanya halaman 147. Di sini kita belajar penggunaan tanda titik pada kalimat. Nah, tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Kemudian selain untuk kalimat pernyataan, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya M. Hasan atau A. Yani dan W. R. Supratmana. Ini digunakan untuk ini ya nak ya. Jadi misalnya namanya Ahmad Yani. Nah, ketika A ini disingkat, maka setelah huruf A ini diberi titik. Bisa dilihat pada kolom sesudahnya. Sebelum disingkat namanya adalah Muhammad Hasan. Maka ketika nama tersebut disingkat, bagian depannya setelah huruf M diberi titik, maka M Hasan. Lalu Ahmad Yani. Ahmad Yani disingkat menjadi A. Yani. Kemudian which Rodolf Supratman. Nah, ini disingkat, sesudah disingkat menjadi W. R. Supratman. Nah, tanda titik dalam singkatan nama ini dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya Jalan HR Rasuna Said dan Jalan MH Tamrin. Nah, biasanya pada nama-nama jalan itu digunakan singkatan sehingga nama jalannya tidak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Anak-anak bisa lihat pada ayo berlatih di sini terdapat denah ya, denah serta nama jalan yang ada. Nah, di sini nama jalannya disingkat sehingga setelah huruf singkatan yang pertama diberi titik. Jalan Ahmad Yani disingkat menjadi Jalan A. Yani. Kemudian selanjutnya di sini ada Jalan M. Nasir dan Jalan MH Tamrin. Nah, seperti yang sudah Bularas jelaskan tadi, untuk nama jalan biasanya itu disingkat, sehingga untuk tanda titik yang digunakan untuk penulisan nama orang atau singkatan nama orang itu biasanya terdapat dalam nama jalan, seperti itu. Selanjutnya pada muatan SBDP KD 3.1 kita belajar tentang kerajinan dari barang bekas. Kita sudah belajar ini ya nak ya. Barang bekas itu termasuk dari bahan buatan. Misalnya koran bekas, botol bekas, kemudian bungkus snack bekas yang bisa kita gunakan untuk kerajinan. Nah, barang bekas banyak kita jumpai dimanapun. Barang-barang bekas tersebut tidak akan memiliki manfaat jika kita tidak mengubahnya menjadi barang yang berguna kembali anak-anak. Oleh karena itu, barang bekas harus kita manfaatkan kembali agar memiliki nilai serta kegunaan. Nah, di sini ada pemanfaatan barang bekas untuk membuat kerajinan tempat pensil menggunakan botol air mineral bekas. Nah, jika pada semester 1 lalu Bularas sudah pernah meminta anak-anak untuk membuat
pot bunga bekas dari botol Aqua. Nah, itu salah satu contoh penggunaan barang bekas untuk kerajinan atau memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Oke, selanjutnya pada muatan matematika bisa dilihat kita belajar tentang mengubah satuan hari menjadi minggu. Nah, jika pada video call kemarin Bularas belajar dengan anak-anak tentang 1 minggu itu ada 7 hari, maka sekarang kita balik untuk mengubah satuan hari menjadi minggu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengubah satuan waktu minggu menjadi hari. Kita juga dapat melakukan hal sebaliknya. Nah, kita dapat mengubah satuan waktu hari menjadi satuan minggu. Ingat kembali kesetaraan antara satuan minggu dan hari berikut. Nah, sudah kita sampaikan, sudah kita bahas pada pertemuan lalu bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Berarti 7 hari ketika kita balik 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pameran buku berlangsung selama 21 hari. Nah, berapa minggu pameran tersebut berlangsung? Nah, di sini kita sudah mengetahui harinya dan tugas kita mencari tahu minggunya. Maka penyelesaiannya adalah kita bagikan 21 hari dibagi 7. Mengapa dibagi 7? Karena 1 minggu itu ada 7 hari. Maka 21 dibagi 7, yaitu hasilnya 3 minggu. Sehingga pameran buku berlangsung selama 3 minggu. Jadi ketika kita mencari minggu ke hari, kita kalikan. Ketika kita mencari hari ke minggu, maka kita bagikan seperti ini. Nah, begitu ya anak-anak. Oke, di sini ada ayo berlatih, anak-anak bisa kerjakan untuk latihan anak-anak sendiri, tidak perlu dikumpulkan, cukup untuk berlatih anak-anak saja. Kemudian pada pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang penggunaan tanda titik, tetapi ini pada kalimat ya anak ya. Nah, masih ingatkah kamu cara menggunakan tanda titik? Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama, tanda titik juga dipakai pada yang pertama, akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya, Dr. Prambudi, Insinyur Soekarno. Nah, di sini setelah penulisan singkatan dokter diberi tanda titik. Dan di sini setelah singkatan insinyur diberi titik. Nah, itu penggunaan titik pada kalimat, yaitu pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Kemudian yang kedua, sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Misalnya, total ada 2.500 karung beras yang dikirim untuk korban bencana alam. Nah, untuk penulisan 2.500 ini jangan lupa anak-anak beri titik sesudah angka 2 karena itu merupakan pemisah antara bilangan ribuan dan kelipatannya. Kemudian penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan atau daftar misalnya ya. Jadi untuk penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan itu harus diberi titik. Di sini ada misalnya nomor 1, siapkan gambar dan pensil warna. Nah, diakhiri dengan ini nomor 1 diberi titik, jangan lupa, kemudian diakhiri dengan titik. Kemudian nomor 2 titik, letakkan gambar di atas meja, diakhiri dengan titik. Nomor 3 titik, warnai gambar dengan pensil warna, diakhiri dengan titik. Nah, itu penulisan tanda titik pada kalimat. Kemudian selanjutnya pada muatan SPDB masih pada KD 3.1 kita belajar kerajinan dari daun pisang.
Nah, daun pisang yang sudah kering bisa dimanfaatkan kembali menjadi karya seni anak-anak. Anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Nah, gambar burung ini dihias dengan daun pisang yang dikeringkan. Nah, caranya bagaimana? Daun pisang terlebih dahulu dibersihkan sebelum dibentuk gambar yang diinginkan. Ingat, berhati-hatilah saat menggunakan gunting ketika membentuk pola. Jadi, anak-anak sudah punya gambarnya. Lalu anak-anak siapkan daun pisang yang sudah dikeringkan, dibersihkan terlebih dahulu, lalu dipotong sesuai pola gambar yang ada. Nah, ini sama penyajiannya seperti anak-anak membuat kerajinan dari daun kering dan juga dari dari cangkang telur. Nah, itu juga cara penyajiannya seperti ini ya. Berikut langkah-langkahnya. Jadi pertama, anak-anak bersihkan dahulu daun pisang yang sudah dikeringkan menggunakan lap. Lalu anak-anak gambar pola. Membuat gambarnya di daun pisangnya ya nak ya, baru nanti digunting. Kita gambar pola menggunakan spidol hitam agar terlihat ketika dipotong. Nah, kemudian kita gunting pola yang sudah digambar dengan rapi. Lalu kita tempelkan pola di atas kertas karton berwarna hitam. Kemudian keringkan sampai benar-benar menempel. Jadi jika ini dibalik ya nak ya, menggambarnya di atas daun pisang. Bukan kita yang menyiapkan gambar kemudian dihias dengan daun pisang ya nak ya, tetapi kita menggambar menggunakan spidol di atas daun pisang kemudian dipotong. Lalu baru setelah dipotong pola yang sudah kita gambar di daun pisang, kita tempelkan pada kertas karton berwarna hitam seperti itu. Selanjutnya kita belajar muatan matematika mengenai menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa 1 minggu adalah 7 hari. Untuk menentukan tanggal dimulainya suatu kegiatan yang telah berlangsung, kita dapat menggunakan cara menghitung mundur. Nah, perhatikan contoh berikut. Libur sekolah sudah dimulai 1 minggu yang lalu. Nah, jadi di sini soalnya yaitu libur sekolah sudah dimulai 1 minggu yang lalu, berarti 7 hari yang lalu. Kemudian, jika sekarang hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, tanggal berapakah libur sekolah dimulai? Karena kita hendak mencari mulainya. Tanggal mulainya libur sekolah, maka kita harus menghitung mundur. Nah, penyelesaiannya anak-anak perhatikan kalender. Kita lihat hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2017. Kita cari 14 Desember 2017, di sini letaknya. Karena 1 minggu itu sama dengan 7 hari, kita hitung mundur sebanyak 7 hari. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Nah, 7 hari sebelum tanggal 14 adalah tanggal 7 Desember 2017. Nah, di sini ada penjelasannya, dapat dilihat bahwa 7 hari sebelum hari Kamis, 14 Desember 2017 adalah hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017. Jadi, libur sekolah dimulai hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017. Nah, jadi dihitung mundur ya nak ya untuk mengetahui mulainya. Nah, kalau untuk mengetahui berakhirnya itu dihitung maju. Seperti itu ya anak-anak. Demikianlah penjelasan yang bisa Bu Laras sampaikan. Kurang lebihnya Bu Laras mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.